Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan kita dapat melakukan segala pekerjaan kita sesuai dengan firman Tuhan saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, kami percaya penyertaan-Mu akan selalu bersama-sama dengan kami. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami dan memohon tuntunan kasih Tuhan. Dan kami mau dituntun oleh firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengar. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 30 Januari 2025 tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai jagahamu madirimuna, unang sorat rohamuna binahinni parminumon, dohot parmabuhon, dohot panarihon dihanguluanon. Gabe topu ditahopi ari ihamu, songon tali rabang. Jagalah hatimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya agar berjaga-jaga menjaga hidupnya dengan baik. Berjaga-jaga di dalam kehidupan agar senantiasa hidup seturut dengan perintah Tuhan saja. Hari Tuhan bisa datang seperti suatu jerat, dikatakan dalam renungan kita pada hari ini. Jerat biasanya satu umpan yang diberikan agar mangsa atau hewan buruan memangsa atau memakan jerat yang terpasang itu. Ya, ada juga jerat itu seperti jaring. Ini biasanya dipakai oleh nelayan atau penangkap ikan di sungai, di danau ataupun di laut. Jika jaring ini telah dibentangkan, maka ikan-ikan di air itu, baik sungai, danau ataupun laut, akan terperangkap di dalam jerat. Tidak ada yang bisa mengelak atau melarikan diri lagi. Jadi jerat ini seperti umpan yang kelihatannya sangat asik, sangat nikmat, sangat menguntungkan. Padahal itu adalah sesuatu jerat untuk menangkap dirinya sendiri. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Karena ini sama seperti jerat, umpan, yang memancing dan mencuri perhatian kita untuk terperangkap di dalamnya. Ya, kemabukan, pesta pora, dan kepentingan-kepentingan duniawi memang sangat mengasihkan. Membuat hati manusia seakan-akan dipenuhi kebahagiaan. Tetapi berulang-ulang firman Tuhan mengingatkan kita bahwasanya kemabukan, pesta pora, dan kepentingan-kepentingan dunia itu adalah bersifat sementara. Jika ada kebahagiaan di dalamnya, pasti ada batasnya, tidak kekal. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menasihatkan kita supaya hidup berjaga-jaga. Karena apa? Karena hari Tuhan
bisa datang kapan saja. Dia seperti jerat yang akan menangkap kita sehingga kita tidak bisa pergi kemana-mana. Saudara-saudara, hal itu terjadi kepada semua makhluk di bumi, tidak terkecuali. Yang menganggap dirinya seorang berdosa, yang menganggap dirinya seorang yang baik, seorang yang taat, tentu semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jerat akan diberikan kepada kita. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran akan dipisahkan dan masuk sebagai kawanan domba Allah. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hidup di dalam keinginan daging, kepentingan-kepentingan duniawi seperti yang dikatakan dalam renungan kita tadi, dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, seperti perapian. Itu boleh kita baca di dalam Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami yang akan terbakar oleh hari yang akan datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Lihatlah saudara, Tuhan tidak pernah main-main akan janjinya ya. Dia akan terus menggenapi jika kita tetap setia. Janji yang baik, janji yang manis tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Itu akan terjadi atas hidup orang-orang yang setia dan percaya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang hidup menurut keinginan daging, hidup menurut keinginan-keinginan atau kepentingan duniawi, mereka akan masuk ke dalam suatu jerat seperti dikatakan dalam renungan kita. Oleh sebab itulah saudara-saudara, kita perlu berjaga-jaga, senantiasa di dalam doa kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita berjaga-jaga? Tentu mengisi hari-hari kita, mengisi kehidupan kita dengan selalu setia mendengar, membaca, dan terus merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Yakinlah saudara, jika kita terus mengandalkan Tuhan melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita, pasti kita akan bisa menjaga diri kita agar luput dari godaan-godaan dunia. Tidak mengikuti arus dunia yang menyesatkan itu. Kita bebas dari pesta pora, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan dunia sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini. Saudara, renungan kita pada hari ini adalah berbicara tentang hari Tuhan yang akan tiba. Bagaimana kita menyambut kedatangannya? Sudah siapkah kita? Atau kita masih terus menikmati hari-hari kita dengan kenikmatan-kenikmatan dunia? Hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita agar bersiap sedia dan terus berjaga-jaga seraya taat berdoa kepada Tuhan. Karena jika bukan karena doa, bukan karena kemurahan Tuhan, pastilah kita akan jatuh ke dalam pencobaan itu. Tetapi karena penyertaan Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kita, maka Tuhan akan memampukan kita untuk terluputkan dari godaan-godaan dunia. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa, memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena ketika hari Tuhan tiba, kita didapati tetap setia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah kami terus mensyukuri setiap berkat-Mu, sehingga kami boleh menjaga kehidupan kami dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah hati kami untuk tetap setia kepada-Mu, agar kami tidak mudah digoyahkan, kami tidak mudah diombang-ambing oleh arus dunia, tetapi kami kuat terus teguh bertahan di dalam iman, karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Mampukan kami senantiasa Tuhan, dan biarlah sampai akhir hidup kami tetap menjadi pribadi yang tetap setia. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami dalam segala pekerjaan. Mampukan kami melakukannya dengan baik, seperti yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah firman-Mu selalu hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti setiap rencana Tuhan, dan kami bersyukur atas setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.